Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jamaah kaum muslimin sekalian, pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan membahas tentang fadilah Madinah yang akan meliputi dari Masjid Nabawi dan sekitar Masjid Nabawi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sholatu fi masjidi hadza khairu bi alfis sholati mimma siwa illa masjidil haram." Salat di masjidku ini, di Masjidku Nabawi, khairun bi alfis sholati mimma siwa. Lebih baik 1000 kali lipat dibandingkan dengan salat-salat di masjid lainnya, illa masjidil haram, kecuali Masjidil Haram, karena Masjidil Haram mempunyai fadilah 100.000 kali lipat. Jadi Masjid Nabawi itu adalah masjid yang memiliki fadilah yang cukup besar, karena fadilahnya 1 kali sholat 1000 kali lipat. Dan tidak ada fadilah yang lebih besar kecuali Masjidil Haram, karena di Masjidil Haram 100.000 kali lipat. Selain pahala yang cukup besar yang ada di Masjid Nabawi, di Masjid Nabawi pun ada salah satu tempat yang cukup luar biasa. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah." Antara rumahku yang sekarang jadi makamnya Rasul dan mimbarku adalah taman dari taman-taman surga. Yang artinya apa? Yang artinya ketika kita doa di sana, insya Allah merupakan tempat yang mustajab, karena dia merupakan raudhatun min riyadil jannah, merupakan taman dari taman-taman surga. Batasnya mana? Batasnya adalah dari makamnya Rasul atau rumahnya Rasul, kemudian sampai ke mimbarnya Rasul. Dan ini adalah had awal atau pembentukan awal dari Masjid Nabawi. Masjid Nabawi didirikan pertama kali, batasannya adalah batas rumah Rasul sampai dengan batas mimbar. Hanya raudhah itu saja awal dari peletakan batu pertama Masjid Nabawi. Kemudian expand dia, perluasan, setiap kali khalifah ada perluasan sampai perluasan yang saat ini ada. Di samping itu pula ada yang namanya Baqiul Gharqad, yaitu pemakaman kaum muslimin yang berada di sisi sebelah kiri dari Masjid Nabawi, yang merupakan, kata Rasulullah SAW, barang siapa yang wafat kemudian dimakamkan di Baqiul Gharqad, maka dia akan mendapatkan fadilah khusus. Yang dimana Baqiul Gharqad ini merupakan pemakaman yang mulai dari zaman Rasul sampai saat ini masih digunakan oleh kaum muslimin. Beralih lagi ke sebelah kanan sisi dari Masjid Nabawi, di sana juga ada sejarah yang cukup terkenal, yaitu Saqifah Bani Sa'idah atau Saqifah Bani Sa'adah, di mana pembaiatan khalifah pertama setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau wafat, maka ketika itu kaum Ansor berusaha untuk memilih khilafah sendiri. Kemudian bergabunglah bersama mereka, yaitu Abu Bakar dan Umar. Dan ketika itu Abu Bakar menawarkan untuk yang dipilih menjadi khilafah yaitu Umar dan Abu Ubaidah. Tetapi Umar tidak setuju. Kenapa? Karena Umar merasa bahwa Abu Bakarlah yang paling berhak menjadi khilafah atau khalifah. Kenapa? Karena dari dulu yang diutamakan yaitu selalu Abu Bakar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar adalah naib Rasulullah, pengganti atau wakil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Umar merasa yang paling pantas menggantikan Rasulullah yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Dan disinilah juga awal cikal bakal pecahnya dari kaum muslimin, di mana bagi yang merasa cocok dengan Abu Bakar, maka dia akan kesininya menjadi Sunni. Sedangkan yang tidak cocok dengan Abu Bakar dan lebih memilih khilafah Ali bin Abi Thalib, disinilah dia akar muasal dari kaum Syiah Rafidhah. Kemudian di depannya lagi, ya, mengarah ke depan, arah kiblat ke depan, itu ada tempat bersejarah lagi di Masjid Nabawi, yaitu Masjid Ghamamah, di mana masjid ini atau tempat ini merupakan dulu tempat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan sholat istisqa atau sholat minta hujan. Ya, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika itu Madinah dalam masa kekeringan, kemudian bergerak ke depan, bersolat bersama sahabat-sahabatnya, kemudian meminta hujan, kemudian datanglah awan-awan, sehingga dinamakan sebagai ghamamah. Ghamamah itu yaitu kumpulan awan mendung dan turunlah hujan di sana.
Dan beberapa riwayat juga mengatakan bahwa di sanalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan sholat Id, Idul Fitri maupun Idul Adha. Para hadirin sekalian, inilah merupakan tempat-tempat bersejarah yang berada di sekitar Masjid Nabawi dan sekitar Masjid Nabawi. Mudah-mudahan penjelasan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.